Kota Tua Jakarta yang juga dikenal dengan sebutan Batavia Lama Oud Batavia adalah sebuah wilayah kecil di Jakarta. Wilayah khusus ini memiliki luas 1,3 km persegi melintasi Jakarta Utara dan Jakarta Barat Pinangsia, Taman Sari, dan Roa Malaka. Dijuluki Permata Asia dan Ratu dari Timur pada abad ke-16 oleh pelayar Eropa, Jakarta Lama dianggap sebagai pusat perdagangan untuk benua Asia karena lokasinya yang strategis dan sumber daya melimpah. Sekitar tahun 1526, Kesultanan Demak mengirim Fathahilah untuk menyerang pelabuhan Sunda Kelapa yang berada di Kerajaan Hindu Pajajaran. Setelah itu pada tahun 1527 kawasan tersebut berganti nama menjadi Jayakarta. Saat itu luasannya hanya sekitar 15 hektar dan sudah memiliki tata kota pelabuhan tradisional Jawa. Selanjutnya pada tahun 1619 di bawah pimpinan Jan Pietezoon-Cowen, yang kala itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal VOC. 1 tahun berselang, VOC membangun sebuah kota baru yang diberi nama Batavia sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur bangsa Belanda yaitu Batavieren. Karena itulah warga Jakarta asli disebut sebagai suku Betawi yang berasal dari kata Batavianen, yakni penduduk Batavia. Saat itu penduduk Batavia terdiri dari keturunan yang berasal dari berbagai etnis. Kota ini berpusat di sekitar tepi timur Sungai Ciliwung, yang sekarang menjadi lapangan Fathahilah. Pada tahun 1635, Batavia diperluas hingga mencapai tepi barat Sungai Ciliwung, yang merupakan reruntuhan bekas kota Jayakarta. Kota ini dirancang dengan gaya khas Belanda Eropa dan dilengkapi dengan benteng, dinding kota, serta kanal. Tata ruang kotanya dibagi ke dalam blok-blok yang kemudian dipisahkan oleh kanal. Pembangunan kota Batavia akhirnya rampung pada tahun 1650 dan kota menjadi kantor pusat VOC di Hindia Timur. Di akhir abad ke-17 menuju akhir abad ke-18, wabah tropis menyerang kota tua ini akibat buruknya sanitasi yang mengakibatkan kerusakan pada kanal dan udara yang buruk. Akibat wabah ini banyak bangsa Belanda yang jatuh sakit dan bahkan meninggal dan Batavia pun mendapat julukan kota paling tidak sehat di bumi belahan timur. Kemudian setelah epidemi pada tahun 1835 dan tahun 1870, kota Batavia akhirnya diperluas sampai ke bagian selatan dengan anggapan wilayah tersebut lebih sehat. Banyak orang yang kemudian pindah keluar benteng, terutama ke wilayah Weltervreden sekarang merupakan daerah di sekitar Lapangan Merdeka. Kota tua yang juga dikenal dengan nama Batavia Lama mendapat julukan Permata Asia dan Ratu dari Timur, karena lokasinya yang strategis sebagai pusat perdagangan di Asia dengan sumber dayanya yang melimpah. Pada masa pendudukan Jepang, Batavia berganti nama menjadi Jakarta tepatnya pada tahun 1942. Kemudian pada tahun 1972, Ali Sadikin, yaitu Gubernur Jakarta pada saat itu mengeluarkan dekret untuk secara resmi menjadikan kota tua sebagai situs sejarah. Keputusan ini dikeluarkan untuk melindungi dan melestarikan arsitektur kota, setidaknya sisa-sisa bangunan yang masih berdiri di kawasan tersebut. Kota tua yang kamu lihat sekarang sudah mengalami beberapa kali perbaikan, dan tidak semua bangunannya dipertahankan. Dulunya kota tua merupakan pusat pemerintah sekaligus perdagangan VOC karena lokasinya yang sangat strategis. Museum Fathahilah sendiri dulu berfungsi sebagai balai kota Batavia di zaman VOC, dan telah mengalami pembongkaran dan perubahan sampai menjadi seperti yang sekarang ini. Sementara itu Museum Bank Indonesia dulunya berfungsi sebagai rumah sakit bernama Binnen Hospital. Kemudian pada tahun 1828 bangunan ini dialihfungsikan menjadi sebuah bank bernama The Javasche Bank. Lalu pasca kemerdekaan Republik Indonesia, bank ini difungsikan sebagai Bank Sentral Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama Bank Indonesia. Setelah operasional Bank Indonesia dipindahkan ke gedung baru pada tahun 1962, bangunan ini pun dilestarikan dan akhirnya menjadi Museum Bank Indonesia. Sama halnya seperti Museum Fathahilah, Museum Wayang juga sudah mengalami beberapa kali perombakan. Awalnya bangunan ini berfungsi sebagai sebuah gereja bernama De Oud Hollandse Kerk, gereja lama Belanda, dan dibangun pada tahun 1640. Kemudian pada tahun 1732, bangunan tersebut diperbaiki dan menjadi gereja baru Belanda. Namun sayang gereja ini hancur akibat gempa bumi pada tahun 1808. Di atas reruntuhan inilah dibangun Museum Wayang yang sekarang berdiri dan menyimpan banyak koleksi wayang Nusantara.